Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, a'azzakumullah. Di sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertolabul ilmi, di mana disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila kalian menemukan taman-taman surga maka duduklah di dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, apakah ada taman surga di dunia? Yaitu adalah majelis ilmu. Dan ilmu dalam agama adalah lentera dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup dengan benar kalau tidak memiliki ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang penting setelah belajar akidah yaitu adalah belajar fikih. Karena keseharian kita, aktivitas kita berkaitan dengan fikih. Karena fikih adalah ilmu yang mengatur amal-amal yang berupa amal zahir, ya, amal yang berupa amal zahir. Ya. Orang akan kesulitan beragama, susah sholat, susah wudu, susah saum, susah apa saja kalau dia tidak memiliki ilmu. Jadi bingung kalau mau ibadah itu bingung. Ya, kalau tidak punya ilmu. Nah, ini ilmu penting. Dan fikih sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya, fikih itu adalah pemahaman, maka muncullah madrasah-madrasah atau kalau kita bisa bilang universitas terbesar ya di dunia, dengan 4 universitas dalam fikih, yaitu adalah miliknya atau yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini kemudian tersebar dan sampai kepada kita, dan semua kita ya kalau beragama mengambil pendapat-pendapat yang mereka pelajari, mereka ringkas dan mereka sampaikan kepada kita. Coba tanya orang-orang di jalan, kalau sholat pakai dari mana dalilnya? Ada nggak orang hari ini, misalnya kalau saya tanya, tadi sholat asar ya, tadi wudunya kok tuh wudunya kayak gitu, dari mana? Saya baca hadis Sahih Bukhari. Ada nggak yang gitu? Nggak ada, mustahil hari ini yang bisa melakukan itu. Ya pasti orang bilang mazhab Syafi'i begini wudunya. Nah, itu lebih mudah memahaminya daripada kembali kepada atau dalil-dalil yang ada dalam sunnah. Nah, kita akan langsung buku yang akan pertama atau yang akan dibahas di kajian di sini. Bukunya kecil ya, tipis sekali. Ini buku salah satu buku mazhab Syafi'i ringkasan. Perhatikan ya. Ini buku ringkasan. Ini hanya bicara ibadah dari wudu sampai haji. Kecil segini. Buku mazhab Syafi'i bukan hanya ini. Ya, ratusan buku, di antara buku besarnya yaitu adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu puluhan jilid. Jadi kalau dibariskan begini seginilah. Ya. Ini kecil. Ini besar isinya kalau di buku yang karya Imam Nawawi. Maknanya apa? Maknanya buku fikih itu cabangnya banyak sekali. Ya. Detail-detailnya sangat banyak sekali dan kita ya akan belajar yang pokok-pokoknya saja. Bukunya yaitu adalah Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Shaghir. Ini ada terjemahannya, ya ada terjemahannya. Dan ini ditulis oleh seorang ulama di abad ke-9, namanya yaitu adalah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami. Abdullah bin Abdurrahman Bafadal.
Beliau ini lahirnya di kota Tarim ya di tahun 850 Hijriah. Jadi orang yang hidup di abad ke-9. Jadi penulis buku ini yang hidup di abad ke-9. Tahu nggak kenapa menulis buku ini beliau? Jadi gini. Di desa beliau, anak-anak kecilnya, anak-anak TK, kalau di masjid kita ada suka ngaji di masjid, anak apa itu? Anak-anak TPA gitu ya. Nah, anak-anak TPA-nya atau anak-anak kecilnya lah, anak-anak TPA-nya yang suka ngaji di masjid, mereka itu kalau belajar fikih, menghafal fikih, wajib sholat ada berapa, yang sunnahnya ada berapa, agak bingung karena buku-bukunya tebal-tebal. Maka ya beliau Bafadal ini menulis buku ini buat panduan anak-anak TK. Jadi antum sedang belajar buku panduan anak-anak TK ini. Ya, ini buku ini kemudian dipakai oleh mereka, oleh anak-anaknya, kemudian dipakai, dihafalin setiap hari. Nah, ini menjadi buku yang sering digunakan dan termasuk buku yang terkenal untuk orang-orang yang baru pertama kali belajar fikih. Jadi kalau belajar itu harus tadarruj. Tadarruj itu harus bertahap. Ya, nggak boleh langsung kayak misalnya kita banyak di Indonesia itu kayak belajar tafsir. Belajar tafsir langsung belajarnya buku tafsir Ibnu Katsir. Ya. Banyak tuh jamaah suka nanya ke saya, "Ustaz, saya sekarang lagi belajar buku tafsir Ibnu Katsir. Belum mengerti bahasa Arab, kemudian belum belajar Al-Qur'an, belum belajar usul tafsir, ulumul Qur'an, baru belajar langsung tafsir Ibnu Katsir." Itu saya bilang, tafsir Ibnu Katsir itu adalah mata kuliah mahasiswa di universitas di Madinah. Hebat sekali ya kalau langsung belajar tafsir Ibnu Katsir, saya bilang. Kemudian yang kedua, namanya belajar itu ada guru. Kalau baca sendiri bukan belajar, namanya baca. Ya, coba antum beli buku ini terus baca sendiri, paham nggak? Nih, misalnya begini, beli buku ini, nanti ada ya bukunya. Misalnya gini, ini di bab pertama ya. Bab Toharoh, wajib wudu. Wajib wudu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, nggak ada penjelasan. Bisa paham nggak? Nggak akan bisa paham. Ini harus ada guru. Nah, pentingnya ada guru dalam thalabul ilmi. Maka para ulama mengatakan, ya belajar ilmu agama itu harus wajib ada guru. Karena para ulama mengatakan, para salaf mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuhu khata'uhu aktsaru minas shawab. Siapa saja yang gurunya adalah buku saja, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Mungkin ada yang benar, tapi akan banyak banyak salah. Nah, ini Syekh Al-Alamah Bafadal Al-Hadrami. Beliau ini meninggal di tahun 918 Hijriah. Bukunya bukan cuma ini. Apakah beliau cuma nulis buku ini selama hidupnya? Enggak, bukunya banyak. Ya, di antara buku fikih yang besarnya namanya Al-Mukhtasar Al-Kabir. Jadi ada mukhtasar yang besarnya. Ini ringkasan ini beliau menulis untuk panduan anak-anak. Nah, kita akan langsung belajar masuk ke dalam pembahasan kitabnya. Ini itu harus nyantol ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai bukunya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Ini memulai sesuatu dengan bismillah hukumnya sunnah, terkadang wajib. Kapan bismillah itu harus ada, wajib? Yaitu adalah ketika baca dalam sholat, baca surat Al-Fatihah, maka harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim ini ya dalam setiap amalan yang lainnya, amalan mubah atau amalan sunnah, maka hukumnya sunnah, ya seperti menulis buku. Tapi bismillah juga jadi makruh atau bisa menjadi haram. Kapan orang haram membaca bismillah? Mau apa? Di jamban. Ada lagi?
Kapan haram? Kalau di Jamban bukan haram. Kapan orang haram baca bismillah? Apa taubah? Enggak haram ya, enggak sampai ke haram. Kapan baca bismillah haram? Udah tadi. Haram itu kalau orang mau melakukan perbuatan maksiat yang haram. Mau berzinah, bismillahirrahmanirrahim, berzina. Ya, mau mabok, ulah hilap, bismillahirrahmanirrahim, ngarah ngeunah sana. Bismillahirrahmanirrahim terus mabok. Ya. Ini tidak boleh nama Allah dibawa ke situ. Ya. Mau mencuri, ya. Bismillah, mudah-mudahan kuncinya gampang dibuka sana, bismillahirrahmanirrahim. Wah, gampang dibuka langsung. Nah, ini menjadi haram. Menjadi makruh kalau bismillah itu digunakan untuk perbuatan yang makruh. Ya, termasuk tadi ya itu beberapa perbuatan yang makruh. Kemudian kata beliau, kata penulis, fahadha mukhtasarun. Perhatikan. Kata beliau, fahadha mukhtasarun fi ma la budda likulli muslimin min ma'rifati. Kata beliau, ini ringkasan. Jadi kalau bilang kok enggak terlalu lengkap namina gue, ringkasan. Jadi harus tahu dulu kalau baca buku itu dari awal. Ya. Ada orang bilang ini, Ustaz, buku hadis Arba'in An-Nawawi itu sanadnya enggak lengkap. Baca enggak Bu perkataan Imam Nawawi di awal. Kata Imam Nawawi, aku nulis buku ini tanpa sanad karena untuk memudahkan orang menghafal. Jadi maksudnya apa? Orang kalau mau baca buku, kenali dulu bukunya tentang apa, penulisnya nulisnya kayak gimana, biar kita tahu. Saya ngajar buku, udah pernah 2 kali hatam di 2 masjid, buku kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit hati dan obatnya, ditulis oleh Ibnul Qayyim. Tahu nggak Ibnul Qayyim itu habis majelis muridnya bilang gini, guru, aku teh banyak dosa, udah coba taubat, udah coba keluar dari dosa itu, tetap aja maksiat itu. Tolong kasih tahu, aku khawatir penyakit ini menjadi keras dan aku tidak bisa sembuh dan celaka dunia dan akhiratku. Kemudian kata Ibnul Qayyim, maka aku jawab, ya, untuk muridku yang sedang sakit itu dengan jawaban sebuah buku. Jadi langsung ditulis di hari itu, satu buku tebelnya segini, jawaban pertanyaan muridnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di dalamnya ada apa dan seterusnya. Jadi maksudnya setiap diri kita kalau membaca buku, kenali dulu bukunya tentang apa. Kata penulis, ini ringkasan, tapi kata beliau la budda likulli muslim, ringkasan yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena muslim pasti melakukan setiap hari ini. Gak mungkin orang tidak ada wudhu setiap hari, tidak mungkin orang tidak sholat setiap hari, tidak mungkin kalau Ramadan tidak saum, tidak mungkin kalau ada harta harus dizakatkan dan dia tidak berzakat, pasti melewatinya. Maka kata beliau harus diketahui oleh setiap muslim. Dari apa? Permasalahan apa? Tentang sholat, ya. Kemudian perbuatan amal ibadah yang lainnya. Kemudian kata beliau, fayajibu ta'allumuhu, wajib belajarnya. Bagi laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, siapapun wajib belajar buku ini. Wajib belajar buku yang berkaitan dengan fikih ibadah. Karena orang nggak bisa ibadah kalau dia tidak mengetahui ilmu. Ya. Dia akan ibadah sesuai dengan apa? Sesuai dengan, kalau dia tidak punya ilmu, sesuai dengan apa? Prasangka aja, kayak dari dulu juga gitu ibu saya. Kayak kemarin kita bahas tentang malaikat ayat 10, ada namanya Israel, ada namanya Raqib Atid. Setelah belajar kok tidak ada ternyata nama Israel. Ya, dari mana kita bilang ada? Karena dari dulu kayak gitu. Ya, semua orang sekarang kebanyakan masyarakat kita kalau ditanya, Bu, kunaon kituan data aya tiga pungkur ge kieu. Pasti jawabannya itu. Jawabannya pakai dalil enggak? Enggak, bilangnya dari dulu juga begini. Ya, dari dulu juga begini. Oh, enggak ada dalil, ya enggak ada dalil. Nah, maka ini penting dipelajari. Sekarang kita akan langsung masuk ke bab toharoh. Jadi
ya. Buku ini di dalamnya hanya masalah ibadah. Ibadah itu maksudnya adalah dari sholat sampai haji. Ya, ada sedikit tentang nikah di sini. Bab toharoh. Toharoh, ya. Toharoh artinya secara bahasa artinya bersuci. Ya. Toharoh itu ada dua macam. Nah, toharoh itu ada dua macam. Toharotul anil hadas wa toharotu anin najas. Ya. Wa izalatu najas. Toharotu anil hadas wa izalatu an najas. Toharoh itu ada dua macam. Membersihkan dari hadas dan membersihkan dari najis. Ya. Toharoh itu adalah pertama toharoh dari hadas. Hadas kecil seperti kencing, buang angin, hadas besar seperti junub, ya, haid, nifas dan yang lainnya. Atau membersihkan diri dari najis. Ya, membersihkan dari najis. Sekarang ada orang habis wudu, wah wudu nanti bersih pisan, masuk masjid. Pas masuk masjid di lantainya ada air kencing hewan atau air kencing najis atau ada yang najis. Kemudian dia sholat enggak sah karena toharoh itu adalah harus termasuk dua-duanya, dibersihkan najisnya, dibersihkan juga apa? Hadasnya. Sekarang orang wudu nih, wah wudu bersih. Celananya habis kecepretan air kencing. Wudunya toharoh. Hadasnya, hadas tuh tadi dengan wudu, ya, dengan wudu atau dengan tayamum, dia atau dengan mandi dia bersih. Kemudian di bajunya ada najis, dia pakai celana yang ada najis, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Nah jadi saya ulangi lagi, toharoh itu ada dua macam, toharotu anil hadas wa izalatu najas, ya, membersihkan diri dari hadas atau membersihkan dari najis. Nah sekarang ya penulis langsung masuk ke bab wudu. Masuk ke bab wudu. Sebelum masuk ke bab wudu saya akan jelaskan dulu tentang air yang bersih atau air yang suci. Air ya itu ada tiga macam. Ya, ada air tohir, ya, ada air najis, ada air satu lagi air yang mutohir, tohir, mutohir. Saya ulangi lagi pakai bahasa Indonesia. Satu air yang suci, dua air yang najis, tiga air yang suci dan membersihkan. Sekarang air yang suci itu belum tentu dia bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Air najis, air yang terkena najis itu gampang difahami. Yang pertama adalah air yang suci juga gampang difahaminya. Tapi tidak semua air suci bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air suci tidak semua bisa digunakan untuk bersuci. Air suci yang tidak bisa digunakan bersuci ada air yang bisa digunakan bersuci, ada air yang tidak bisa digunakan bersuci. Saya akan jelaskan air yang bisa digunakan bersuci. Apa sih ciri air yang boleh digunakan bersuci dan bisa digunakan bersuci? Satu, yaitu adalah air yang disebut secara mutlak air. Kalau bilang, Kang tolong ambilin air, di kepala kita yang ada di benak kepala kita air apa? Air putih. Nah itulah yang dimaksud dengan air yang bersih dan mensucikan dan bisa membersihkan. Satu itu cirinya, air yang kalau disebutkan secara mutlak air semua orang paham itu air. Yang kedua air yang dia itu asli ciptaannya seperti itu. Ya. Air yang asli ciptaannya seperti itu. Misal air yang ada di sekitaran Tangkuban Perahu. Airnya bau apa? Bau belerang. Airnya bau belerang bisa nggak digunakan untuk berwudu? Bisa, karena dia asli diciptakannya begitu. Ya, asli diciptakannya seperti itu. Air laut asli diciptakannya seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, ciri berikutnya adalah air yang kita tidak bisa memisahkan sifatnya dari asli. Misalnya ingin seperti air mineral, air belerang, susah. Gimana bisa
Nah, itu ciri-ciri air yang bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, di antaranya adalah air yang dia sudah berubah warnanya atau dia berubah rasanya dengan sesuatu yang suci atau yang bersih. Ya, di antaranya misalnya air teh. Air teh. Air teh itu bersih tapi tidak bisa digunakan untuk wudu. Nggak bisa wudu pakai air teh, pakai air kopi. Ya, nggak bisa wudu pakai air kopi. Dan kenapa? Karena si air teh itu, sekarang saya mau tanya ya, air teh itu misalnya warnanya apa? Misalnya coklat gitu ya, coklat bening. Sekarang saya tanya, jadi coklat bening itu oleh manusia atau asalnya Allah menciptakannya begitu? Manusia. Nah, ini berarti suci tapi tidak bisa membersihkan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air najis, air yang terkena najis atau air yang berubah, satu rasanya, dua warnanya, tiga berubah baunya. Antum misalnya masuk ke mana? Toilet. Di ember tuh ada air. Pas mau ngambil, ya, nah warnana ieu mah koneng, ya. Pas dicek da air di luar mah semuanya bening. Kok ini airnya kuning? Berarti terkena najis. Atau airnya nggak berubah tapi baunya, ya. Atau ya dia tidak berubah baunya tapi rasanya. Nah, ini air yang berubah. Sebanyak apa air yang berubah rasa atau bau itu najis? Antum misalnya lagi mandi di kamar mandi, misalnya ada bak, suka ada bak nggak? Ada bak. Berapa banyak air itu dikatakan najis kalau berubah warnanya? Nah, jumhur ulama mengatakan kalau air itu di bawah 2 kulah, saya ulangi lagi, di bawah 2 kulah itu kurang lebih 160 liter. Ada yang mengatakan sampai 200 ya. Paling aman 160 liter. 160 liter itu satu bak enggak? Satu bak sedikit. Satu toren, ya, satu toren tuh macam-macam ya. Ada yang 100 liter, ada yang 150, macam-macam. Nah, kalau takarannya di bawah tadi 2 kulah, ya 2 kulah, maka dia najis. Tapi kalau di bawah, di atas 2 kulah, dia terkena cepretan najis, ya dia tidak disebut najis karena airnya lebih banyak dan dia tidak berubah. Kalau dia misalnya, saya ulangi lagi, punten. Air itu dikatakan najis kalau berubah apa tadi? Warna, bau, dan rasa. Sekarang air kalau sedikit, ya saya ulangi lagi tadi biar jelas dan biar tepat. Air kalau di bawah 2 kulah terkena najis, saya ulangi lagi, di bawah 2 kulah berarti 160 liter ke bawah terkena najis tapi nggak berubah nggak berubah rasa, nggak berubah warna, maka dia disebut najis. Jadi berubah rasa, warna itu dikatakan najis itu kalau di atas 2 kulah. Kalau di bawah 2 kulah mah mau berubah mau enggak disebut najis. Seperti misalnya ada ember di samping terus kita kencing ceret ke situ, udah ini mah najis. Antum nggak perlu dicium dulu, ya, karena dia sudah di bawah 2 kulah. Nah, ini muqaddimah ya. Taib. Sekarang langsung ke bab wudu. Di sini tidak dijelaskan banyak tentang air, tapi di sini kan praktis, fikih praktis ya. Furudul wudu. Pasal pertama yang akan kita bahas dalam bab thaharah yaitu adalah wajib wudu. Nah, ingat, dalam wudu ada wajib yang kalau ditinggalkan tidak sah. Kalau ditinggalkan tidak sah. Wudu, sebelum bahas kewajiban wudu, jadi furud itu adalah kewajiban wudu. Wudu adalah perbuatan kita berwudu, membersihkan. Wudu itu dalam sholat kedudukannya apa? Saya mau tanya ke antum. Wajib sholat nggak termasuk sholat. Wudu sholat bukan? Bukan. Syarat sah sholat. Ya, wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Apa sih definisi syarat? Coba saya mau tanya, apa definisi syarat?
Apa definisi syarat? Harus dilakukan. Syarat itu adalah kalau bahasa usul fikihnya ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Artinya tidak sesuatu yang kalau dia tidak ada si syarat ini maka tidak sah. Tapi tidak mesti kalau dia ada ini harus ada. Wudu itu syarat sah salat. Kalau wudunya nggak ada, salatnya tidak sah. Tapi nggak mesti kalau orang wudu harus salat. Sekarang syarat masuk kerja di tahfidz land itu adalah seseorang yang usianya 24 tahun sampai 30 tahun. Tapi nggak mesti setiap orang yang usianya segitu harus masuk ke sana. Betul nggak? Pas ketemu kenalan, kamu usia berapa? 24 tahun. Kenapa nggak daftar di tahfidz land? Itu loh syarat. Terus kenapa harus daftar? Nah, itu namanya syarat itu di luar dari bagian daripada perbuatannya. Jadi harus tahu, harus dibedakan antara syarat sama wajib, rukun dan yang lainnya. Ya, sekolah juga kan ada syaratnya kan? Syarat apa? Ya, sekarang apa? Kayak masuk apa ya? Itu apa di depan tuh? Mall, ya, masuk mall. Syarat masuk mall, ya. Harus divaksin. Apakah setiap orang yang divaksin harus masuk mall? Enggak, tapi orang kalau mau masuk mall harus divaksin. Nah, itu namanya syarat. Syarat itu di luar ininya. Paham ya? Baik. Wudu itu adalah syarat sah salat. Maka kalau tidak ada wudu tidak sah salatnya. Wudu di dalamnya ada yang wajibnya. Yang kalau ditinggalkan maka tidak sah wudunya. Yang pertama yaitu adalah niat. Yang pertama apa? Niat. Ya, niat dalam sholat, dalam wudu, yaitu apa niatnya? Antum kalau mau wudu nih niat. Niatnya apa? Niat wudu. Niat wudunya apa? Niat itu ya adalah berniat untuk mengangkat hadas dari diri kita. Saya ini mau wudu, saya niat lirof il hadas, niat untuk mengangkat hadas dari badan kita, ya. Atau pokoknya niat untuk toharoh gitu, boleh nggak? Boleh. Ya, niat untuk toharoh saja, boleh nggak? Boleh. Karena toharoh itu udah ngumpul di dalamnya, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Nah, niat, saya mau tanya, niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Maka niat ini sesuatu yang wajib selalu ada di setiap perbuatan amal ibadah, nggak pernah nggak ada. Semuanya pasti harus ada niat. Orang tidak sah melakukan sesuatu kalau tidak diawali dengan niat. Tapi niat itu di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sekarang boleh nggak melafadzkan niat? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini tak ada yang boleh, ada yang nggak. Sok diskusi yang bilang nggak sama yang boleh. Apa dalilnya? Melafadzkan niat, ya, menurut mazhab Syafi'i, ya, kalau tidak salah sebagian dari mazhab Hambali mengatakan bahwa melafadzkan niat itu boleh untuk membantu meneguhkan yang ada dalam hati. Kalau mazhab Hanafi mengatakan melafadzkan niat itu hanya boleh buat muwaswis, orang yang ragu-ragu, tadi teh udah niat belum ya? Udah niat belum ya? Nah, bagi mereka boleh. Tapi kalau yang biasa orangnya udah masih akalnya masih jernih dan masih itu nggak perlu. Kalau mazhab Hanafi bilang melafadzkan niat itu bid'ah katanya. Bukan bid'ah, menyelisihi daripada sunnah atau menyelisih yang utama. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz apa hukumnya? Banyak tuh Ustadz di kampung saya mah sholat, wudu, nanaon teh kudu dilafadzkeun niatna. Kalau ditanya begitu apa jawabannya? Itu khilafiyah. Asal niat itu semuanya di dalam hati, semuanya, tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi berbeda pendapat ketika orang boleh nggak meneguhkan yang dalam hati diucapkan dengan lisan. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan boleh, mazhab Maliki boleh bagi orang yang ragu-ragu, peragu. Kalau mazhab Hanafi nggak boleh, ya tetap harus dalam hati. Jadi berarti itu masalah apa? Khilafiyah.
masalah khilafiyah. Kalau jadi gini, ikhwan akhwat ya, harus dibedakan antara ya saya berdalil harus dibedakan antara menjelaskan keilmuan, harus dijelaskan sebenarnya. Ini khilafiyah, ada pendapat begini, begini, begitu, harus dijelaskan. Dan harus dibedakan antara saya mengambil yang mana, gitu. Kalau saya mengambil, kalau antum nanya saya, kalau Ustaz gimana? Saya enggak talafud, karena tidak diperlukan talafud gitu kalau saya, gitu. Tapi kalau nanya, ini hukumnya apa? Khilafiyah hukumnya. Ya. Kalau menurut Ustaz gimana? Saya tidak talafud. Ya. Niat itu ya niat aja dalam hati. Nah, jadi harus dibedakan antara, jadi nggak boleh gini ya, kalau bicara keilmuan tuh, Ustaz apa hukumnya gini? Oh nggak boleh, itu bid'ah semuanya. Padahal misalnya itu masalah yang khilafiyah, para ulama juga membahasnya, ada dalilnya dan seterusnya. Nah, jadi paham ya? Toyib. Sekarang niatnya adalah untuk mengangkat hadas atau untuk toharoh. Ya, saya ulangi lagi. Gimana cara niatnya? Niatnya adalah untuk mengangkat hadas atau ya, untuk toharoh atau untuk wudu. Saya niat untuk wudu. Cukup begitu? Cukup. Ya. Kapan orang mulai niat untuk wudu? Antum tadi wudu nggak? Wudu. Kapan niatnya? Kapan ahwat niatnya? Sebelum basuh apa? Tangan. Kapan? Ya, niat wudu ya, niat wudu itu dilakukan ada dua pendapat. Pertama adalah ketika memulai mencuci muka. Itu yang wajib pertama kan. Yang kedua mengatakan pokoknya sebelum wudu niat. Itu sebelum mulai niat. Ya. Tapi di sini oleh penulis dikatakan yaitu adalah ketika mencuci muka. Tapi sah nggak kalau sebelumnya? Sah. Yang tidak sah adalah kalau orang sudah mencuci muka dia baru niat, masuk ke toilet ngobrol pas mencuci muka pas saya teh wudu terus dalam hati terus dia niat. Sah nggak? Nggak sah. Dia harus mengulang lagi karena dia sudah masuk ke dalam sebuah amal ibadah dan dia baru niat. Jadi sudah terlewat amal ibadahnya dan dia baru niat. Jadi itu permasalahan tentang niat. Ya, permasalahan tentang niat. Jadi niat hukumnya adalah fardu, termasuk fardu wudu, dan niatnya adalah untuk mengangkat hadas atau toharoh dari sholat atau untuk wudu. Dan niat adalah dilakukan ketika mencuci muka atau dilakukan sebelum memulai sholat. Sebelum memulai wudu. Yang kedua, fardu wudu. Ya, fardu wudu yang wajib dalam wudu yang kedua yaitu adalah mencuci muka. Mencuci muka. Jadi kalau wudu antum suka cuci tangan dulu, itu berarti cuci tangan tidak termasuk fardu. Ya, fardu yang kedua yaitu mencuci muka. Ya, sekarang saya mau tanya, muka itu batasannya apa? Telinga sampai batasannya ini ujung ini apa? Ini yang kecil ini sampai sini atas dari mulai tumbuhnya apa? Tumbuhnya rambut sampai dagu. Ya. Bagi orang yang memiliki janggut, ya, bagi orang yang memiliki janggut dan janggutnya tipis kayak saya ini, maka dia harus dibersihkan semuanya dan harus di dalamnya juga dibersihkan. Tapi kalau orang yang janggutnya panjang, ya, janggutnya panjang dia bisa atasnya saja dikit. Nah, batasannya dari sini. Sekarang saya mau tanya, ya, gimana kalau misalnya orang di kepalanya itu tidak ada rambut, orang botak misalnya, mana batasan kepalanya? Kan nggak ada tumbuhnya rambut. Ya, batasannya adalah tetap saja ya seperti kebanyakan masyarakat manusia, yaitu adalah paling atas ini di atas jidat, ya, di atas kening. Mencuci muka dikatakan di sini ghuslul wajhi jami'an, semuanya. Berarti dia harus membersihkan semuanya, ya, tidak boleh ada yang terlewat, termasuk dagunya, kalau ada janggut-janggutnya, ya, pinggirnya semuanya harus dibersihkan.
Yang wajibnya berapa kali? Yang wajibnya hanya satu kali. Nanti yang 3 kali itu adalah sunnahnya, masuk ke dalam sunnahnya wudu. Ya, masuk ke dalam sunnahnya wudu. Jadi dia bersihkan semuanya dan yang wajibnya hanya 1 kali. Nah, sekarang gimana cara membersihkannya? Dia ngambil air, kemudian langsung dikemukakan. Ya, ke muka langsung dibersihkan. Dia sapu rata mukanya dari pinggir ke pinggir, atas ke bawah. Dan kalau dia ada janggut dia harus dibersihkan. Kalau dia memang janggutnya tipis, airnya harus masuk ke dalam. Nah, sekarang saya mau tanya ke antum. Orang biasanya kalau wudu ngambil air dicipratin atau ngambil air langsung wudu? Ada nggak yang ingin ngambil dibuang-buang begini? Ayat tuh? Ngambil tapi digitu dibuang terus dia hanya mengambil basahnya dari tangan. Nah, perhatikan, yang namanya mencuci itu ngambil. Jadi dalam berwudu itu ada 2 macam, mencuci dan mengusap. Kalau mencuci itu dia harus ngambil kemudian langsung dibasuh dengan airnya. Kalau mengusap diambil baru dibuang airnya, dia hanya dengan air yang ada di telapak tangannya. Nah, jadi dibedakan antara mencuci. Nah, kalau muka berarti dia harus langsung ya mencuci. Nah, di sini Ustadz kok nggak ada hidung berkumur, nanti itu ada di sunnah-sunnahnya. Jadi nanti kita bahas dulu fikihnya, nanti terakhir baru kita satukan semuanya, tata cara dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mencuci kedua tangan ma'al mirfaqain, beserta sikut. Nah, ini perhatikan. Kalau kita wudu itu dalam mazhab Syafi'i wajib melewati sikut. Karena dalil di dalam Al-Qur'an dikatakan fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi. Ilal marafiqi dalam arti bahasa Arab menurut mazhab Syafi'i maknanya adalah beserta sikutnya. Nah, beserta sikutnya. Maka dalam mazhab Syafi'i nggak mungkin orang itu bisa sikutnya sempurna kecuali dia membersihkannya melewati sikut. Berarti kemudian dalam mazhab Syafi'i menjadi wajib kalau dia wudu dibersihkannya sampai ke sini, melewati daripada sikut. Jadi kalau dia ngambil air wudu dia bersihkan sampai melewati sikut, bukan di sikutnya. Karena sikut itu harus masuk ke dalam bagian daripada dicucinya tangan, dan dicucinya tangan agar sikut itu masuk berarti harus melewati sikut. Jadi begini ngambil, nah sampai ke sini, jadi melewati ini sikut, nah melewati jadi segini. Ya, dia bersihkan sampai ke atas. Kenapa? Ya, ada kaidahnya. Ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna suatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Nah, ini sikut ini wajib dibersihkan, maka dia tidak akan sempurna kecuali dengan membasuh semuanya. Kalau basuh semuanya nggak mungkin di tengah-tengah sini, dia harus melewatinya, maka melewatinya menjadi wajib. Ya, melewatinya maka menjadi wajib. Nah, mencuci kedua tangan dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Nah, dari mana memulainya? Dari atas atau dari bawah? Dalam mazhab Syafi'i membolehkan dari manapun. Boleh dari atas dulu ke bawah, boleh dari jari sampai ke sikut. Itu dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Kalau misalnya orang wudunya dari ember, dia ambil kemudian dia bersihkan begini, atau kalau dia dari air yang air keran, maka dia boleh dari atas, boleh ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh harus dari sini karena bahasanya fagsilu ilal marafiq sampai ke ini. Nah, itu penyebutan ilal marafiq maksudnya adalah pembatasan mana anggota wudu yang wajib dicuci. Tapi memulai nyucinya boleh dari atas, boleh dari bawah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian berarti sudah ada 3 wajib wudu: niat, cuci muka, cuci tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Yang keempat yaitu adalah mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi
walau ba'da sya'ratin. Nah, perhatikan ini yang banyak jadi perbincangan di antara kaum muslimin. Kata penulis ya, Bafadol rahimahullah mengatakan yang keempat wajib wudu itu adalah membasuh apa? Membasuh apa? Membasuh rambut apa membasuh kepala? Ikhwan, membasuh rambut apa kepala? Membasuh kepala. Ya. Kata ini membasuh sebagian daripada kepala atau sebagian daripada rambutnya yang ada di kepala. Ya. Walaupun hanya satu helai rambutnya. Maka kalau antum lihat orang wudu begini, pernah ngelihat orang wudu gini? Sah nggak? Dalam mazhab Syafi'i sah. Ya, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum, dan basuhlah sebagian. Di kata mazhab Syafi'i itu adalah sebagian dari kepala. Enggak Ustaz, mazhab Hambali enggak gitu. Iya, ini kan ijtihad mazhab Hambali begini, ijtihadnya mazhab Maliki begitu, ijtihadnya mazhab Syafi'i begini. Jadi kalau sudah masalah ijtihadiyah udah dibahas pekan lalu, kita harus berlapang dada. Sempurnanya semuanya, tapi dia boleh membasuh hanya sebagian dari kepalanya. Apa yang dimaksud? Sebagian dari rambut yang tumbuh di kepala. Kalau orangnya rambutnya panjang segini, nggak boleh dia ngebasuhnya di sini. Ya, nggak boleh. Atau perempuan rambutnya panjang kemudian di gini bawahnya aja, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak ada di kepala. Jadi yang dimaksud adalah rambut yang ada di mana? Di kepala. Ya, rambut yang ada di kepala. Dan ya, boleh hanya cuma satu helai, boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Gimana kalau semuanya sempurna? Lebih bagus sempurna semuanya dibasuh. Maka kalau semuanya dibasuh, ya dia membasuh rambut yang dimaksud adalah kepala itu mana? Dari mulai ini tumbuhnya rambut sampai belakang. Berarti dia basuh sampai belakang kemudian dikembalikan. Itu sempurnanya. Tapi kalau yang tadi sempurna enggak? Sempurna juga, sah kalau menurut mazhab Syafi'i. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Makanya kalau antum datang ke tempat-tempat yang banyak orang bermadzhab Syafi'i atau misalnya ke tempat-tempat masyarakat Nahdlatul Ulama yang mereka beribadahnya dengan mazhab Syafi'i, pasti wudunya gitu. Ya, ibu-ibu dikieukeun kerudungna set langsung gitu. Terus kita bilang, "Ih, naon eta wudu teh cenah teu niat." Kata mazhab Syafi'i, udah kieu wudu mas gitu. Kata Allah juga, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian daripada rambut kalian. Ya, jadi saya ulangi lagi. Dalam mazhab Syafi'i, ya, rukun yang keempat atau yang wajib yang keempat adalah membasuh kepala atau rambut yang ada di kepala sebagiannya. Ya, sebagiannya. Boleh nggak semuanya? Semuanya lebih afdol karena semuanya jadi bersih. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebagiannya boleh. Walau sya'rah, walaupun satu helai saja. Di sini misalnya, aduh rambut saya ini lagi cepat-cepat, gini aja, sah. Dalam mazhab Syafi'i sah. Nah, ini namanya membasuh. Membasuh itu beda dengan mencuci. Jadi dia diambil kemudian airnya dibuang, kemudian dia baru dibasuh. Paham ya tentang ini kepala? Jadi ada nggak di daerah Ahwat yang orang basuhnya cuma sebagian? Pernah lihat nggak? Terus Ikhwan sama Ahwat wudunya gimana? Membasuh sebagian atau semua? Ahwat sebagian kebanyakan ya. Kalau Ikhwan? Biasa gimana sehari-hari? Semua. Ya. Baik. Jadi gini ya, penting ya, kita itu belajar ilmu yang membuat kita itu berlapang dada dan kita menjadi tidak susah. Oh, semua ada dalilnya, ya, ada pendapatnya, sebagian juga ada pendapatnya. Yang kelima, wajib wudu yang kelima yaitu adalah mencuci kedua kaki. Ya. Sampai ke mata kaki. Ini juga sama kayak sikut tadi. Nah, disebutkan dalam ayat
Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ila, kalimat ila dalam bahasa Arab maknanya kata mazhab Syafi'i ma'a, berserta, berarti cuci kakinya harus beserta mata kakinya, dan nggak mungkin mata kaki tercuci semuanya kecuali melewati dari mata kakinya. Maka dalam mazhab Syafi'i mencuci kaki wajib melewati mata kaki. Jadi kalau ini mata kaki berarti di mana? Di atasnya. Nah, di atasnya sini ya. Di atas dari mata kaki. Di atas dari mata kaki. Dan mencuci dimulai dengan yang kanan semuanya, ya dimulai dengan yang kanan, nanti ada dalam sunnah-sunnah. Dan kemudian yang kiri. Bagaimana mencucinya? Mencucinya ya bukan dibanjur. Dibanjur itu bukan nyuci. Ya. Ada orang-orang yang wudu gini. Banyak ya wudu. Airnya kan ngucur. Nyuci bukan? Bukan ya. Nuju nyebor eta mah. Jadi ya nyuci itu harus dicuci kakinya, dicuci. Dan ya jarinya harus di sela-sela jarinya. Si jari-jarinya harus dibersihkan di sela-sela jarinya. Ya, kenapa ada orang kok kutu kaki, kutu air di kakinya? Mungkin kalau wudunya nggak bersih, ya dia harus bersih, harus dibersihkan si sela-sela jarinya, bersihkan. Ya, itu cara wudu itu begitu. Nah dulu ada sahabat yang wudu pas cuci kakinya kurang bersih, kata sahabat lain, kalau nggak salah Anas bin Malik mengatakan, celaka, nah itu yang bersihin kakinya nggak bersih. Kata Nabi SAW, asbigul wudu, sempurnakan wudu kalian. Jadi wudu harus sempurna, dia harus jari-jari itu digini-gini, ya disela. Dengan apa diselanya? Dengan kelingking, ya atau dengan jari apa saja, digini-gini dibersihkan, ya. Nah, kenapa? Agar bersih semuanya dan dia harus terkena. Boleh nggak terkena? Tidak boleh. Semuanya harus terkena air, semuanya harus terkena air. Tidak boleh ada satupun yang tidak terkena air dari bagian kaki. Nah, itu mencuci kaki. Yang keenam yaitu adalah ini yang terakhir, yaitu adalah at-tartib, berurutan. Ya, berurutan. Wajib yang keenam yaitu adalah berurutan. Maksudnya adalah wudu harus berurutan. Jadi kalau dari 6 ini sebetulnya wajib wudu yang berkaitan dengan anggota badan ada berapa? Hanya ada 4. Mencuci muka, membasuh kepala, mencuci tangan, membasuh kepala, dan mencuci kaki. Itu yang wajibnya. Selain itu semuanya sunnah. Berkumur, apalagi bersihin telinga, ya, dan yang lainnya semuanya adalah sunnah. Ya, semuanya adalah sunnah. Taib. Sekarang kita bahas sampai sunnah-sunnah wudu ya. Sunnahnya ini kita kebut ya, biar nanti bisa kalau sudah selesai semua fikihnya kita praktek. Sunnah-sunnah wudu, makna sunnah itu apa? Kalau dia ternyata tidak melakukannya, ya karena dia misalnya ketinggalan tadi, sah nggak? Sah, ya. Tapi kalau sengaja, tercela orang ini kalau terus-terusan membiarkan sunnah-sunnah tidak dilakukan. Ya, dikatakan sunnah itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan berpahala, tapi kalau kebiasaan meninggalkannya dia aib baginya. Ya. Sunnah wudu itu adalah yang pertama bersiwak. Jadi sebelum berwudu bersiwak. Kalau kita mungkin sikat gigi. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli masjid. Seandainya tidak menjadi susah bagi umatku, aku akan perintahkan bersiwak wajib setiap mau sholat. Ya. Nah, siwak itu menggunakan kayu siwak. Ya, dia disiwak. Ini ada bab siwak khusus, kalau di buku fikih yang lebih tebal lagi itu ada khusus tentang siwak. Sampai kalau dibahas bisa 2 jam ngebahas tentang siwak, gimana cara nyikatnya. Rasul mengajarkan sebelah mana dulu nyikatnya, miring apa begini, kalau yang dalam bagaimana.
terus harus seperti apa kelembutan siwaknya dan lain-lain. Dalam sekali fikih itu, dalam sekali. Ilmu fikih itu dalam. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar fikih dia pasti cerdas, ya, karena cabangnya sangat dalam. Gimana kalau diganti dengan sikat gigi karena tidak ada siwak, sama saja, boleh ya diganti. Kemudian yang kedua yaitu tasmiyah. Tahu tasmiyah enggak? Tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Kalau basmalah, saya ulangi ya, ini penting. Bedakan antara tasmiyah sama basmalah. Kalau basmalah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu bilang bismillah. Ya. Mau makan bismillah. Ya, tasmiyah, bukan basmalah. Mau berkendara bismillah. Ya, mau keluar rumah bismillah. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya apa? Basmalah. Ya, bukan tasmiyah. Tasmiyah itu adalah bismillah. Bismillah. Kalau makan, kata Nabi apa? Apa kata Nabi? Kul biyaminik samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yali. Kata Nabi, samillah, bertasmiyahlah. Makan dengan tangan kanan, makanlah makanan yang dekat. Jadi bukan basmalah, tapi disuruhnya bismillah. Kalau mari kita mulai kajian kita dengan basmalah, berarti bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang misalnya, mari kita mulai kajian kita dengan basmalah, bismillah. Nah, itu bukan basmalah, itu namanya tasmiyah. Wudu disunahkan tasmiyah dulu sebelumnya, mengucapkan bismillah sebelum memulai. Ya, kemudian wa ghuslul kaffaini, mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Ini hukumnya sunnah, bukan hanya ketika mau wudu, termasuk diantaranya adalah ketika bangun dari tidur. Kata Nabi SAW, la yadkhulu, ya, tidak boleh seseorang masuk tangannya ke dalam sebuah bejana sampai dia membersihkan tangannya. Jadi sunnah kalau kita bangun tidur sebelum megang apapun cuci tangan. Kenapa? Nabi ngasih tahu jawabannya. Kata Nabi, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena kamu tidak tahu tangan kamu tidurnya di mana aja semalam. Bisa masuk kemana-mana. Maka bangun tidur jangan megang handphone. Ya, handphone kita najis hungkul. Bantu gue. Kenapa? Karena tiap bangun tidur megangnya handphone. Padahal lagi tidur tangan langsung megang ke tempat yang kotor, ke anggota badan yang kotor. Nah, maka bangun tidur langsung ambil air minum, jangan dulu. Langsung dulu ke tempat air, cuci dulu tangan. Habis itu minum, habis itu yang lain. Nah, termasuk wudu diantara sunnahnya adalah mencuci telapak tangan. Ya, orang Indonesia bilangnya telapak tangan, betul nggak? Ya, telapak tangan tuh mananya? Ini penting sekali ya. Tahu nggak? Banyak orang Indonesia, ya, kalau sholat pakai mukenanya ada penutup di atasnya, betul nggak? Mukenanya itu kan nyambung, itu bawahnya bolong. Atau kalau mau umroh atau haji, suka pada pakai apa? Pakai sarung tangan, tapi untuk atasnya doang, bawahnya enggak. Kenapa? Mereka bilang boleh terbuka, punggung kanan enggak boleh. Padahal maksudnya adalah al-kafu, kafain di sini, ghuslul kafain, mencuci telapak tangan. Kalau Anda mencuci telapak tangan, mana yang dicuci, telapaknya aja atau punggungnya juga? Punggungnya juga. Nah, kenapa disebut telapak tangan? Karena nggak ada padanan kata, nggak ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Ada nggak sinonimnya? Nggak ada. Orang Indonesia bilangnya telapak tangan, maksudnya dari sini ke atas. Jadi berarti gimana? Kalau orang sholat, misalnya kayak Ahwat begitu, sholat, kemudian ininya terbuka, sah. Selama dari sini, karena aurat bagi wanita, ya. Menurut mazhab Syafi'i itu adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maksudnya bukan telapaknya saja, tapi semua. Sama seperti mencuci telapak tangan, bukan telapaknya saja, tapi punggungnya juga dicuci. Ya, punggungnya juga dicuci. Kemudian berikutnya
Berarti baru berapa? 1, 2, 3. Yang keempat, sunnahnya wudu yang keempat yaitu adalah al-madmadah. Ya, al-madmadah yaitu adalah berkumur. Ya, yaitu adalah berkumur. Kapan berkumur itu? Bagaimana cara berkumur? Berkumur caranya memasukkan air ke mulut kemudian dikumur-kumur, ya. Dan harus secara maksimal kecuali Anda dalam keadaan sedang saum. Ya. Karena kalau sedang saum, ya khawatir masuk ke dalam tenggorokan. Jadi berkumur seperti biasa, tapi tidak sampai. Ada orang kalau lagi Ramadan siang-siang berkumur gini, gitu ya. Itu berlebihan. Gimana kalau airnya masuk melewati tenggorokan, sudah batal saumnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya berkumur sudahlah gampang difahami. Ini fikih yang awal-awal ini gampang ya difahaminya. Berikutnya itu afwan. Jadi berkumur ya. Berikutnya istinsak dan istinsar, mengambil air memasukkan ke hidung dan mengeluarkannya. Ya. Ini juga sama ya. Nabi menyuruh kepada kita balig ya, sempurnakan dalam menghirup air ke hidung dan kemudian dikeluarkan. Ila antakuna shaiman, kata Nabi, kecuali kalau kamu sedang dalam keadaan saum. Jadi kalau antum wudu, ya, kalau antum wudu, ambil airnya dihirup nggak sama hidung? Dihirup. Sunnahnya adalah dihirup sampai masuk ke hidung. Bahkan dalam sisi kesehatan juga ini sangat bagus sekali, ya, membersihkan kotoran-kotoran di hidung. Jadi diambil, dihirup, kemudian setelah itu dikeluarkan. Jadi bukan cuma digini, itu mah nggak masuk ke hidung, tidak disebut dengan istinsak ya atau istinsar. Ada orang cuma digini doang, digini ada ya, digini terus digini doang. Ya itu dia mencuci hidung, bukan istinsak. Ya dia harusnya menghirup, dihirup kemudian dikeluarkan. Ya dihirup kemudian dikeluarkan. Ustaz gimana nanti nyerang? Ya itu bagus ya. Sampai bisa bersih hidung itu bisa bersih. Kalau dari sisi kesehatan bagus sekali ya, beneran itu, apalagi orang-orang yang gampang punya penyakit di daerah sini ya, saluran hidung, orang sinusitis dan yang lainnya. Jadi dikeluarkan kan banyak debu, banyak macam-macam. Ya, sunnahnya begitu. Kata Nabi balig ya, sempurnakan dalam menghirup air ke hidung kecuali engkau dalam keadaan saum. Kenapa? Karena saluran hidung ini nyambung ke saluran tenggorokan, maka kalau dia berlebihan atau dia sampai ke atas takut masuk ke tenggorokan dan batal. Kemudian yang berikutnya at-taslis, yaitu adalah 3 kali dalam semua wudu. Hukumnya sunnah, berarti yang wajibnya cuma 1 kali. Kalau antum lagi wudu ngantri panjang di sebuah tempat misalnya, atau lagi haji di Arafah, atau lagi di safar di mana antrian panjang, airnya sedikit, maka cukup wudunya satu kali. Ya, 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya, kaki, tangan, muka semuanya. Ya. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si. Nah, di sini baru tuh disebutin tentang membasuh kepala. Kata mazhab Syafi'i, membasuh semua kepala itu hukumnya yang wajibnya memang cuma sebagian. Yang wajibnya cuma sebagian. Kemudian berikutnya itu adalah membersihkan kedua telinga. Ya, kedua telinga, dalamnya dan luarnya, ini juga termasuk hukumnya sunnah. Ya, ada enggak mazhab yang lain mengatakan wajib? Ada, mazhab Hambali mengatakan wajib kalau tidak salah. Ya, mengatakan wajib. Jadi makanya ada orang praktek kalau wudu gini ke belakang, ke depan, langsung nyambung ke sini, betul nggak? Ini nggak boleh kelewat. Kenapa? Mereka mengatakan karena telinga bagian daripada kepala. Kata mazhab Syafi'i, kepala mah kepala, telinga sana beda. Khilaf ya, ijtihadiyah. Lihat ya, kalau kita belajar fikih kita akan tahu. Kemudian ya kita selesaikan nih sunnah-sunnah, setelah itu tanya jawab. Ini masih teori-teori, insyaallah minggu depan kita akan masuk ke pembatal wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu, nanti kita langsung praktek insyaallah.
Berikutnya sunnah wudu yaitu adalah takhlilul lihyah al-kasifah. Ya, yaitu adalah menyela-nyela apa? Janggut, ya. Menyela-nyela janggut yang tebal. Kalau janggutnya yang tipis, kayak antum sini yang pada punya janggut itu tipis, itu wajib. Ya, wajib semuanya dibersihkan. Tapi kalau yang tebal, maka dia di sela-selanya hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya takhlilul asabi, menyela-nyela jari, ya, semua jari-jari ini juga sunnah. Kemudian tatwilul gurrati wat tahjil, mencuci tadi sempurnakan semuanya gitu ya, kayak tangan sampai ke semuanya itu dimaksimalkan. Walaupun tadi kalau melewati ini mah wajib ya, melewati mata kaki dan melewati sikut. Kemudian yang berikutnya sunnah wudu yaitu adalah al-mualat. Tahu nggak mualat? Mualat itu artinya bersambung. Kalau antum misalnya cuci muka, terus dipanggil sama ibu, ya, sana, naon mah, iya ari kumaha tuh ngobrol gitu. Kemudian habis itu dia lanjut. Nah, boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i dia tetap boleh kalau masih berada di tempat itu, tapi sunnahnya dia harus bersambung. Jadi hukumnya sunnah bersambung tuh. Dalam mazhab lain nyambung itu hukumnya wajib. Lihat bedanya mazhab pendapat para ulama mazhab tentang hukum bersambung. Makanya ada orang yang nggak boleh terputus, harus nyambung semuanya. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Antum wudu di rumah, wudu disisain kaki, ke masjid sampai masjid cuci kaki. Dalam mazhab Syafi'i boleh, ya, karena tidak ada kewajiban harus berkesinambungan atau bersambung. Ya, tapi dalam mazhab lain, kalau ada yang bilang enggak harus, ya ada pendapat lain, mazhab Hanafi kalau nggak salah dan yang lainnya. Ya, maka dia harus bersambung. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh tidak bersambung. Tidak bersambung tuh tidak terus-terusan. Tapi ya bersambung itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak berarti tetap sah. Terlewatkan misalnya lagi cuci muka, pas mau cuci tangan, ya lagi habis cuci muka pas mau cuci tangan, tangannya teh jamnya belum dilepas. Terus dia ingin ngelepas. Kalau akhwat meureunna aya gelang, terus gerangna banyak gitu ya, terus dilepasnya susah, jamnya juga jam anyar teh kan susah dibukanya, dia lama ada waktu yang terlewat lama. Masih sah nggak? Dalam mazhab Syafi'i sah ya, dalam mazhab Syafi'i masih sah. Ada nggak yang mengatakan kalau udah kering anggota wudu yang sebelumnya maka tidak sah? Ada pendapat begitu. Ini khilafiyah semuanya ya, yang ini boleh yang itu boleh. Kemudian tarkul isti'anah fis sob, ya, minta tolong ke orang lain dibanjurin, ya, boleh nggak? Meninggalkan minta tolong ke orang lain untuk disiapin airnya. Ini hukumnya sunnah, tidak melakukan itu. Tapi kalau minta tolong hukumnya ya tidak boleh. Misalnya antum wudu, antum sehat, misalnya antara antum ya, tolong dong banjurin anak, ya, misalnya terus dibanjurin. Nah ini kalau dia bisa, dia tidak boleh melakukannya. Ya. Meninggalkan itu hukumnya sunnah. Kalau tidak boleh, tidak menjadi haram. Nanti insya Allah ada di bab berikutnya. Tidak menjadi haram. Tapi lebih baik ditinggalkan. Kecuali kalau antum tidak bisa wudu, kecuali dibantu oleh orang lain. Yang haram dan akan membatalkan wudu atau tidak boleh dilakukan. Nanti insya Allah ada, tapi saya sebutkan aja sekarang sebagai salah satunya. Di antaranya adalah minta dibasuhkan sama orang lain. Ya, antum ke teman, tolong dong tangan anak bersihin, lagi wudu misalnya. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian berikutnya tarkut tanshif, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, dilarang, sunnahnya dilarang membersihkan bekas wudu dengan handuk. Suka nggak antum bersihkan wudu dengan handuk? Mengeringkan airnya pakai handuk. Dalam mazhab Syafi'i
Ya, meninggalkan membersihkan dengan handuk hukumnya sunnah. Jadi maka kalau dilakukan makruh, ya, dia membersihkan dengan handuk atau dengan tisu atau dengan apa saja. Bahkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh dan dia tidak beradab kalau dia bersihin seperti orang nggak suka ada air di mukanya, misalnya airnya gini, dijepret gini. Dia seakan-akan dia tidak suka dengan air wudhu itu. Padahal kata mazhab Syafi'i ada hadisnya sahih dari Nabi, orang kalau berwudhu maka nanti setiap tetesan yang keluar itu dia membersihkan dosa. Nah, jadi berarti kalau wudhu tidak perlu dilap, ya. Ustaz, gimana kalau bajunya basah? Ya, nanti juga kering. Ya, nanti juga kering. Bener nggak? Ya, mual basah terus, mual mungkin. Ya. Nah, jadi ditinggalkan, tidak perlu dilap oleh tisu atau kecuali misalnya gimana kalau dingin banget di gunung. Nah, ini ada kaidahnya itu kalau memunculkan madorot maka boleh ditinggalkan. Taib, ini mukadimah hari ini ya tentang pengenalan tentang buku dan memulai dengan penjelasan wajib wudu dan sunnah-sunnah wudu. Insyaallah pekan depan kita akan bahas apa saja yang membatalkan wudu. Ya, wudu teh batal lamun naon gitu. Ada orang, kamu wudu lagi, kenapa? Itu soalnya habis makan sate katanya. Ya, kamu wudu sana, soalnya tadi renang. Nah nanti kita bahas apa sih yang membatalkan wudu. Kemudian apa saja yang diharamkan. Ya. Apa saja yang diharamkan kalau orang sedang tidak dalam keadaan wudu, ya, orang nggak boleh melakukannya. Kalau orang dalam keadaan tidak wudu atau sedang hadas besar, orang haid, junub, nifas, itu haram apa saja, nggak boleh melakukan apa saja. Nah, nanti setelah itu ada adab-adab masuk ke toilet, setelah itu kewajiban kalau mandi. Antum kemarin hari Jumat, hari ini tadi mandi besar nggak? Nah, tata cara mandi besar, ya, insya Allah nanti kita bahas. Baik, sampai sini dulu, karena udah jam 5 lewat 14 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, bagaimana hukum wudu menggunakan sedikit air? Nabi itu kalau wudu menggunakan satu mud itu setelapak begini. Segini. Kalau kegelaskan air mineral satu gelas gitu 3/4 daripada boleh. Memang Rasulullah begitu wudunya. Apanya? Oh, tadi yang dimaksud kalau wudu sedikit. Nah, gimana caranya? Begini. Ini gelas nih. Ini gelas, nanti dikucurin. Ke sini kan? Cuci tangan, kucurin dikit lagi, berkumur, kucurin dikit, cuci muka, kucurin dikit, cuci tangan, kucurin lagi, terus kucurin. Cukup nggak? Cukup. Bakal ada sisa banyak. Coba aja praktekin. Kan kecil. Oh boleh, nggak apa-apa. Ya boleh. Gimana katanya ada air mustakmal, air yang habis dipakai. Air yang habis dipakai yang nggak boleh dipakai wudu itu kalau sebagian besar dari wudu kita itu masuk lagi ke situ, misalnya di jolang, wudunya di atas jolang gini, wudu gitu. Semuanya kan ke situ lagi. Nah itu namanya air mustakmal. Tapi kalau kita ngambil, ada yang nyepret ke situ tidak disebut air mustakmal. Ya, tidak disebut air mustakmal. Jadi boleh dipakai untuk wudu lagi, boleh nggak? Boleh. Diambil gitu ya, ke gayung gitu diambil. Kalau gayung mah banyak airnya satu gayung mah, ya. Caranya begitu. Boleh nggak ini tangan saya kan masuk lagi ke situ? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bangun tidur nggak boleh langsung ke situ. Caranya gimana? Ambil air, cuci dulu tangannya, ya, atau kalau ada keran cuci dulu tangannya. Itu nggak boleh. Kalau misalnya akhwat ya, bangun tidur mau sholat. Bangun tidur, datang masuk ke toilet, ngambil air ke bak, langsung gini, langsung najis. Ya nggak boleh dipakai wudu. Kenapa? Karena tadi hadisnya jelas kata Nabi, ya kalau engkau bangun tidur, jangan
bahasanya gitu, larangan, jangan memasukkan tangan kalian ke dalam wadah tempat air ya, sampai dicuci dulu terlebih dahulu. Kenapa? Kata Nabi, karena engkau tidak tahu di mana tidurnya malam hari tadi tangan kamu, gitu. Nggak tahu habis garuk-garuk apa kan, kita nggak tahu. Gitu ya, paham? Ya, ada lagi, Ikhwan, Ahwat, silakan. Ya. Kalau diguyur tidak dicuci, dia tidak termasuk mencuci, tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi kalau misalnya gini caranya. Ya, diambil misalnya diguyur terus langsung dia bersihkan boleh. Ya, boleh. Sama aja kayak dari keran di gini terus sambil dicuci gitu, boleh. Lebih enak lagi nggak diguyur gitu, ambil aja dari gayungnya terus dicuci gitu. Lebih enak. Jadi kebanyakan orang itu ya tidak berani ngambil itu karena sudah di kepala itu tersebar informasi tentang air mustakmal nggak boleh dipakai. Mustakmal tuh air yang habis dipakai, nggak boleh dipakai wudhu. Nah, salah mendefinisikan itu. Karena yang dimaksud air mustakmal itu air yang dia memang sebagian besarnya dipakai untuk wudhu dan airnya kembali ke situ. Bukan cipratan-cipratan atau habis kita ngambil, nggak termasuk mustakmal. Ya, dalam hal itu. Gitu. Paham ya? Ada lagi, Ahmad? Ikhwan? Ini materi pertama ya. Masih ringan, belum ada banyak permasalahan. Insya Allah nanti materi-materi berikutnya kita akan banyak cabang-cabangnya. Jadi fikih itu antum ya, gini ya, punten ya. Misalnya saya jelasin nih. Di buku ini, buku kecil ini bahas tentang toharoh, wudu, mandi besar, tayamum, terus sholat dan yang lainnya. Buku kecil. Nanti ada buku 26 jilid. Ya, kalau berdirikan tuh sepanjang ini, isinya apa babnya? Sama. Toharoh lagi, wudu lagi. Kok bisa ini babnya sama? Karena cabang-cabangnya sangat banyak. Nah, jadi kalau antum belajar mau didetailkan lebih dalam atau cuma yang pokok-pokoknya saja. Nah, jadi terserah kita. Nah, buku ini termasuk yang dasar-dasarnya. Tapi insya Allah nanti yang penting-pentingnya akan saya bahas, yang pokok-pokoknya dan juga yang wajib diketahui. Karena urusan fikih itu nanti akan banyak pertanyaan karena dia praktek dalam keseharian seseorang. Ya. Taib, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sini pembahasan fikih wudu di hari ini. Ya, nanti minggu depan kita akan lanjutkan tentang pembatal-pembatal wudu dan mudah-mudahan sampai ke bab mandi ya, mandi wajib, mandi besar. Karena laki-laki, perempuan sering mandi besar dan banyak yang keliru dalam urusan mandi besar. Ya, dalam urusan mandi besar. Taib, sampai sini dulu saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.